Oke, selamat pagi, assalamualaikum pemirsa petani Solok Selatan. Oke, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok tani Ampera Seyo melakukan panen jagung, tepatnya di Jorong Bangku Ampera Seyo, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu. Bibit yang kami semaikan pada kesempatan kali ini ada dua macam. Yang pertama Pioneer 32. Pioneer 35 berasal dari bantuan Pemda Solok Selatan. Sedangkan bibit yang kedua kami semaikan yaitu NK3 NK6501. Itu bibit yang berasal dari PT PT dari Syngenta. Untuk pengambilan bibit. ya ini saat ini contoh dari bibit jagung NK 605. Untuk sementara waktu coba kami wawancarain dulu petugas dari PT Syngentanya. Kami wawancarai dulu ketua kelompok tani Ampera Seyo untuk panen hari ini. Ya, selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi. Kabarnya hari ini kelompok tani Ampera Seyo Ketua melakukan panen. Bisakah diceritakan secara ringkas Ketua kondisi tanaman jagungnya, kondisi panennya begitu Pak Ketua? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan hari ini memang betul kami dari kelompok tani Ampera Seyo melaksanakan panen jagung, yang mana bibit yang berasal tadi yang sudah diberitahukan daripada pembawa acara, yaitunya P35 dari Kabupaten Solok Selatan bantuannya, kemudian NK 6501 dari perusahaan PT Syngenta ya. Syngenta. Ya, alhamdulillah seperti inilah kondisi dan keadaan panen kami sekarang. Ya, Tuhan masih bersama kita, memberikan hidayah beliau kepada kami kelompok Ampera Seyo dengan contoh yang atau ubin yang ini hasil yang kami perdapat pada saat ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa melaksanakan seperti ini dan bisa berlanjut kerjasama kami dengan dari bantuan PT Syngenta. Syngenta. Kami bersama Pak Tete ini dari PPL Bomas, Nagari Bomas, Kesehatan, dan Bapak Eko Patli dari PT Syngenta. Nah, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan sementara. Untuk kedepannya kami bisa berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apanya Ketua? Panen hari ini jumlah tampangnya berapa kilo untuk Ketua? Ini ada lebih kurang 4 kiloan. 4 kiloan. 4 kilo ya. Kalau untuk aksi maksimalnya Ketua, tampang Pioneer bantuan dari Pemda ini per kilo tampangnya itu berapa maksimal dan minimal hasilnya Ketua? Yang setelah kami panen tiga tempat, paling-paling 1 kilo tampang ini ya berkisar 200 kiloan lah hasil yang sudah kami perdapat menurut perkembangan jagung di lapangan, karena tidak semua ya perjalanannya mulus, terutama ya ini sebagai contoh. Ini kendala sama tikus, serangan musuh tikus banyak ini itu. Jadi enggak semuanya yang bagus. Kebetulan ini masih lumayan karena tidak berapa yang dimakan hama tikus. Panen-panen yang lewat itu mungkin ada sepertiga yang dapat habis sama tikus. Kalau untuk apa Ketua? Pemupukan dari
pemupukan jagung ini untuk pupuk subsidinya gimana gitu? Ada keterlambatan datang pupuk, kesulitan atau gimana gitu? Ya, kebetulan kami kemarin bermulai atau melangkah dari tahun 2021. Ya, pupuk yang kami dapat baru mulai dari 2022. Alhamdulillah masih sementara kalau untuk pupuk dari subsidi masih bisa kami dapatkan. Gitu. Jadi artinya untuk masalah pupuk subsidi nggak ada kendala gitu ya gitu. Sementara nggak ada kendala. Mudah-mudahan ke depan berjalan seperti ini. Untuk Bapak PPL, mohon maaf Pak, namanya siapa Pak? Oh, saya namanya Bapak TTN Pak, Nagari wilayah Bomas, Kota Baru. Dan kami telah berjalan di sini selama lebih kurang 6 tahun Pak. Saya masuk ke Nagari Bomas ini tahun 2017. Dan kelompok ini mungkin dulunya agak vakum Pak. Tapi semenjak tahun 2021 kelompok ini telah aktif kembali. Dan semenjak kelompok ini aktif, kelompok ini telah bergerak dalam budidaya jagung nih Pak. Terima kasih. Untuk pengalaman Bapak sebagai penyuluh di mana tadi Pak? Nagari Bomas Pak ya? Ya. Untuk pengalaman Bapak dalam penyuluhan ini, hasil dari kelompok-kelompok ini dalam menanam jagung itu merata atau gimana Pak? Kalau dari hasil pengamatan saya di sini, mungkin yang lebih bagus sekarang di kelompok ini Pak. Masalahnya kelompok ini anggotanya banyak laki-laki. Yang lain-lain kelompoknya banyak anggotanya perempuan Pak. Jadi dalam pengelolaan ini kurang maksimal. Kalau arahan dari Pemda Solok Selatannya Pak kepada penyuluhnya apa sasaran dan targetnya untuk kelompok-kelompok ini Pak? Oh gitu ya Pak. Kalau sasaran dari Pemda Solok Selatan, bantuan untuk kelompok ini Pak adalah untuk mensejahterakan petani dan keluarganya Pak. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Pak, mungkin dapat merubah ekonomi anggota kelompok tani ke depannya Pak. Untuk soal pemasaran Pak, itu ada nggak kolaborasinya dengan Pemda Solok Selatan yang disampaikan kepada penyuluh Pak? Pemasaran jagung? Ya Pak, kalau masalah pemasaran sekarang Pak, yang saya dengar belum ada Pak. Tetapi masalah pemasaran jagung ini cukup bagus dan murah Pak. Dan potensinya juga bagus sekarang. Oh gitu. Ya. So, kita telah banyak datang toke dari luar. Jadi untuk kedepannya Pak PPL, 2022-2023 ini ada nggak anggaran dari Pemda Solok Selatannya untuk pemberdayaan petani penanaman jagung? Oh, gitu Misalnya kita jadikan nanti Kabupaten Solok Selatan ini sebagai sentral penghasil jagung yang super. Iya. Ada nggak arah-arahan gitu dari Pemda kita Pak? Memang kalau daerah di sini Pak, kalau daerah untuk Kecamatan Sungai Pagu, memang kalau potensi kita kurang untuk tanaman jagung ini Pak. Yang sebenarnya jagung ini dipotensikan untuk daerah Sangir ke bawah Pak. Jadi mungkin kalau untuk Solok Selatan yang 3 kecamatan ini mungkin daerahnya yang bisa dikembangkan jagung ini cuma nggak sedikit. Kalau kita lihat dari Nagari Kota Baru, mungkin daerahnya daerah Bomas ini Pak. Daerah Bomas itu Pak yang punya peluang untuk penanaman jagung. Ya. Itu tergantung cuacanya atau tanahnya atau gimana Pak? Tergantung kepada cuaca Pak, dan juga masalah irigasi Pak. Jadi Irigasi. di sini banyak daerah kering seperti ini. Ini mungkin lokasi ini susah didapatkan air Pak kalau musim kemarau. Gitu Pak ya. Ya terima kasih Pak PPL atas informasinya. Selanjutnya begitu juga dengan Bapak Eko dari ya Pak Eko, dari penyuluh dari PT Syngenta ya Pak Eko. Syngenta Indonesia. Untuk pengalaman PT Bapak Pak Eko, PT Syngenta ini yang telah mendistribusikan bibit, menurut Bapak Eko apa keunggulan dari bibit NK 605 ini kita Pak Eko? Baik Bapak Ibu semua, saya Eko Padli dari perusahaan PT Syngenta Indonesia, di mana saya sudah berada di lokasi kelompok tani Ampera, dan hari ini kita berada di Demplot NK 6501, di mana NK 6501 ini memiliki keunggulan pertama itu warnanya sangat menarik Bapak Ibu, ya, yaitu merah merona. Nah jadi kalau warna jagung yang merah itu Bapak Ibu, orange itu, jadi itu bisa menentukan kualitas telur. Jadi corak dari kuning telur itu sangat bagus. Otomatis Bapak Ibu bisa menjual jagung ini ke pengumpul
lebih mahal dari jagung yang biasa. Yang kedua Bapak Ibu, itu keunggulannya itu tahan busuk batang. Nah, di mana busuk batang itu bisa berisiko 10%, jadi bisa Bapak Ibu semua kerugian dari dalam 1 ton itu 10%-nya bisa jadi 1 kiloan lah. Nah, jadi itu yang kami apakan dari Syngenta. Yang kedua, hasilnya tinggi. Jadi NK Super ini Bapak Ibu sudah berkembang di Sumatera Barat, yaitu di Pasaman, Pasaman Barat, Pasaman Timur, habis itu pesisir selatan dan Agam. Nah, jadi saya di sini sebagai pelopor agar petani Solok Selatan tahu, yaitu namanya NK Super, bahwa ada benih yang bisa meningkatkan hasil buat petani Bapak Ibu semua. Itu Bapak dari penyampaian dari PT Syngenta. Mungkin ada yang lain Bapak bisa tanya ke saya gitu. Untuk hasil per kilo bibit benih Syngenta ini Pak, berapa hasilnya per kilonya gitu Pak? Baik Bapak Ibu semua, pengalaman saya selama saya di Syngenta, yang untuk penanaman dari NK Super ini hasil dari 1 kilo itu berkisaran 500 sampai 700 kilo dalam 1 kilo Pak. Dalam jadi 1 kilo itu tergantung dari kita perawatannya. Nah, jadi perawatannya itu dari 0 sampai panen itu pemupukannya bagaimana. Nah, jadi itu tergantung perawatan kita. Jadi minimal itu saya jumpa 500 kilo dalam 1 kilo benih. 1 kilo benih mendapatkan hasil 5 sampai 700 kilo gitu ya Pak Eko. Iya Pak. Berarti untuk keunggulan lainnya Pak Eko, ada lagi nggak Pak Eko selain jadi gini yang tadi? Bapak Ibu semua, kalau nanam NK Super ini seandainya dijumpa di lahan gambut atau di lahan bancah kata orang awaknya gitu. Nah, ini sangat cocok sekali ditanam di lahan tersebut. Soalnya dia tahan terhadap busuk batang tadi, di mana lahan gambut atau lahan sawah yang bancah itu sangat rentan sekali yang namanya busuk batang, Pak. Oh gitu. Berarti keunggulannya tahan terhadap busuk batang gitu ya Pak Eko. Busuk batang, Pak. Dibanding dengan benih-benih yang lain. Benih-benih yang lain. Ya. Jadi untuk apanya Pak Eko, ada nggak berkolaborasi antara PT Syngenta dengan Pemda Solok Selatan? Ada kolaborasi? Baik Bapak, ini saya tekankan, kalau kolaborasi perusahaan dengan Pemda itu selalu ada Pak. Jadi itu tergantung benih apa yang akan diprojekkan ke Pemda. Nah, mungkin kalau setahu saya di Sumatera Barat ini benih NK yang dikolaborasi dengan Pemda itu benih NK 212. Ini nggak berapa kalah jauh dengan benih premium seperti benih NK Super ini Bapak. Untuk Pemda Solok Selatan udah ada penjajakan dari PT Syngentanya Pak Eko? Nah, kalau penjajakan apanya Pak, itu tergantung usulan dari Bapak PPL juga nanti gimana. Misalkan mengusulkan NK di sini, setahu saya sudah pernah NK itu di Padangaro Pak. Padangaro ya Pak Eko? Ya, Padangaro. Karena untuk proyek benih bantuan ini yang ikut dalam bantuan ini semua perusahaan setahu saya. Semua perusahaan benih. Iya. Jadi itu tergantung di mana NK dapatnya ke petani yang mana, itu tergantung dari Pemdanya nanti Pak. Oh gitu ya Pak Eko. Ya terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Bapak. Begitu juga kepada Pak penyuluh kami, Pak Dede ini, sepanjang Bapak melakukan penyuluhan ke petani-petani kelompok-kelompok tani yang ada di Negari Bomas. Ya. Oh, menurut hemat Bapak, kebanyakan dari petani ini yang menyemaikan benih apa Pak? Pada umumnya kalau di negeri Bomas ini bergantung kepada bantuan Pak. Pak, kalau dari tahun 2020 bantuan ini yang beredar cuman pioner Pak. Pioner. Yang tahun 2020 kalau nggak salah saya pioner 35. 2021 diluncurkan pioner 32. Jadi itulah adanya Pak untuk bantuan ini. Kalau menurut Bapak, minat masyarakat, petani ataupun kelompok yang ada di Negari Bomas ini tinggi nggak Pak terhadap penanaman jagung ini? Kalau saat ini Pak mungkin telah ada juga perkembangannya dari tahun-tahun berikutnya Pak. Kalau tahun-tahun kemarin kurang Pak. Tetapi semenjak tahun 2021 ini sudah banyak Pak. Dulu banyak bantuan bibit ini kurang ditanam di tingkat petani Pak. Masalahnya, tetapi sini kekurangannya hanya dulu bantuan ini diluncurkan Pioner 35, sekarang
Tina 32 ya. Di situ Pak. Jadi agak melemah juga sedikit. Berarti Pak, untuk peminat penanaman jagung ada, apa kendalanya Pak? Modal ke, lahan ke, atau ada kendala lain Pak dari petaninya atau masyarakat yang ingin menanam jagung ini? Yang masalahnya Pak mungkin yang tentang modal tidak, kemauan saja Pak. Kemauan? Ya, kalau masalah modal, benih sudah dibeli Pak, dikasih pemerintah. Kalau pupuk ada pupuk subsidinya. Ya cuman itu Pak. Cuman berarti Pak untuk animo penanaman jagung minat masyarakat ini nggak ada kendala dari modal gitu Pak ya. Iya. Cuman dari kemauan dan keinginan gitu Pak ya. Iya. Oke Pak Denny, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke para pemirsa pagi menjelang sore ini, beginilah hasil wawancara saya dengan kelompok tani Ampera Seyo, yang mana kelompok tani Ampera Seyo melakukan panen jagung dengan pemakaian bibit Pioneer 3 Pioneer dan NK dari PT Syngenta. Menurut hemat dari Ketua Kelompok Tani Ampera Seyo, yaitu Saudara Pak Rafi'i, untuk hasil saat ini cukup lumayan bagus, meningkat daripada tempat yang lainnya. Begitu juga dari penyuluh Nagari Bomas, Bapak PPL TTNI mengatakan tadi minat dan animo masyarakat dalam menanam jagung ini tinggi. Dengan adanya bantuan benih dari Pemda Sulawesi Selatan, begitu juga dengan pupuk subsidi yang telah dijalankannya RDKK yang bisa dinikmati oleh para petani. Begitu juga dari PT Syngenta yang telah melakukan uji coba benihnya di kelompok tani Ampera Seyo, yang mana pada hari ini telah dilakukan pemanenan. Ini para pemirsa, nampak ini jagung-jagung PT NK yang sudah dikupas. Warnanya cukup mencolok. Keunggulannya busuk batang kurang, akan meningkatkan produksi dari jagungnya lebih kurang dari yang lainnya. Oke pemirsa. Ini sampel dalam pengambilan Ubinan. Ini sampel pengambilan ubinan. Oke pemirsa, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu lagi lain kesempatan dengan kelompok tani Ampera Seyo. Salam kompak selalu, petani sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.